Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku Duda Tua Pelit, episode kelima. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Oke, Rara, ibu kan sudah bilang jangan main di kamar, main di luar sana. Teriak Askia marah sampai dia menjewer kuping anaknya hingga mereka menangis. Beberapa hari terakhir emosinya sedang tidak stabil dan tidak terkontrol. Semua itu karena ulah suaminya yang membuatnya kacau dan terbebani secara mental. Memang benar, suami adalah mood booster terbaik. Jika suami membahagiakan istri, anak-anak pun akan ikut merasa senang. Begitu juga sebaliknya. Tapi Danu suaminya tak pernah sedikit pun berusaha membahagiakannya. Askia selalu saja berharap dan bertahan, karena dia sudah terlanjur mencintai suaminya itu. Bahkan saat dia berada di titik terendah dan terlelah, tapi dia masih saja berharap suaminya datang, menyesali perbuatannya dan meminta maaf padanya. Tapi sudah 2 minggu ini, jangankan datang, untuk sekedar telepon dan mengirim pesan pun tak ada. Melihat anak-anaknya yang menangis, dia kembali tersadar dan merasa bersalah. Tak sepantasnya rasa kesalnya dia lampiaskan pada anak-anaknya yang tidak berdosa. Askia pun menyesal dan langsung memeluk kedua anaknya. Ibu minta maaf, jangan nangis lagi ya. Kalian mau jajan gak? Ini ibu punya uang buat kalian jajan. Bujuk Askia sambil memberikan 2 lembar uang 5.000 pada kedua anaknya. Dia bersyukur masih punya uang simpanan untuk kebutuhannya dari hasil warungnya yang sudah tutup itu. Walaupun sekarang uang tabungannya sudah menipis. Anak-anaknya akhirnya terdiam, lalu mengambil uang tersebut dan keluar dengan tersenyum bahagia. Askia terdiam sejenak memperhatikan anak-anaknya yang berjalan keluar kamar dengan gembira. Dia berpikir, andai saja hatinya bisa seperti anak-anak, yang bisa dengan mudahnya melupakan kesedihan dan berganti dengan kebahagiaan dalam waktu sekejap. Askia pun juga masih merasa khawatir dan kasihan pada anak-anaknya jika mereka harus tumbuh tanpa orang tua yang lengkap. Apa pernikahan aku memang harus berakhir? Aku harus yakin kalau ini keputusan yang terbaik. Besok aku akan mengajukan gugatan cerai, ucapnya sambil bersandar di atas kasurnya. Namun di malam hari, saat Askia, Bu Siti, dan juga anak-anaknya baru selesai makan malam, baru saja Askia hendak membereskan piring di meja makannya, tiba-tiba handphone Askia berdering. Dia melihat tulisan suamiku dalam layar tersebut. Seakan tak percaya, dia mengucek matanya dan kembali memastikan siapa yang menelponnya. Mas Danu, ucapnya dalam hati dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Kenapa Askia? Siapa yang telepon? Tanya Bu Siti yang duduk di depan Askia. Mas Danu, Bu, jawab Askia yang masih belum mengangkat telepon suaminya. Pikirkan baik-baik hubungan kalian, terutama anak-anak kalian, kasihan mereka, ucap Bu Siti lagi. Iya Bu, Askia ke kamar sebentar ya Bu, mau angkat telepon dulu, pamit Askia yang dibalas anggukan oleh ibunya. Askia pun langsung berjalan masuk ke dalam kamarnya
dan duduk di atas kasurnya. Kemudian dia perlahan mengangkat telepon dari Danu untuk mengetahui apa yang akan Danu katakan padanya. "Halo, Assalamualaikum Mas Kia," ucap Danu lembut dari seberang sana. "Waalaikumsalam," jawab Askia. Entah ada angin apa suaminya menelponnya, tepat saat dia memutuskan ingin benar-benar mengakhiri hubungan mereka. "Bagaimana kabar kamu sama anak-anak?" tanyanya yang terdengar seperti basa-basi saja. "Alhamdulillah sehat, jauh lebih baik." "Oh ya, kebetulan kamu telepon. Besok rencananya aku akan pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai kita," ucap Askia yang tidak sebodoh itu mau luluh begitu saja. Walaupun sebenarnya dia merasa senang dan lega karena suaminya akhirnya menelponnya. "Jangan, pikirkan anak-anak. Aku mau hubungan kita baik-baik saja. Jangan pernah ada kata berpisah. Aku masih sayang sama kalian. Kamu sama anak-anak pulang ya. Besok aku jemput," ucap Danu dengan lembut. Bagai ditarik ulur, Askia langsung luluh hanya karena perkataan suaminya. Dia berpikir sejenak. Barangkali suaminya sudah berubah dan menyadari kesalahannya. "Askia, kenapa kamu diam saja? Kamu mau kan pulang ke rumah? Aku kesepian di sini." "Oh iya, kamu gak perlu buka warung lagi. Aku diterima kerja di salah satu perusahaan besar di luar kota, dan gajinya juga besar," ucapnya lagi. "Mau sebesar apapun gaji kamu, kalau kamu gak nafkahi aku, itu sama aja gak ada untungnya buat aku," balas Askia kesal. "Enggak, aku bakal kirim uang tiap bulan, aku janji," jawab Danu mencoba mengambil hati istrinya lagi. Walaupun entah itu hanya sekedar janji atau benar-benar akan ditepati. "Janji mana yang pernah kamu tepati, Mas?" Wajar saja hati Askia masih dipenuhi rasa tak percaya, mengingat selama ini suaminya tak pernah sedikit pun menepati janjinya. "Kali ini aku beneran. Kamu pulang ya, karena minggu depan aku sudah mau berangkat." Askia kembali berpikir, berdebat dengan dirinya sendiri. Dia masih mencintai suaminya, tapi juga tak ingin sakit hati lagi. Hanya saja rasa cintanya masih jauh lebih besar, hingga akhirnya dia pun setuju dan memberikan kesempatan lagi pada suaminya. Askia dan anak-anaknya pun kembali tinggal bersama Danu. Sampai suatu hari, tepatnya 2 hari sebelum Danu berangkat sesuai rencana, dia memulai percakapan dengan Askia yang saat itu sedang duduk bersamanya di meja makan. "Askia, 2 hari lagi kan aku mau berangkat, tapi Mas gak ada uang buat pegangan. Kamu mau ya pinjam uang dulu ke temanmu buat Mas, nanti setelah gajian Mas ganti," ucapnya. Mata Askia seketika meruncing dan mempertajam pendengarannya. "Apa aku gak salah dengar, Mas?"